menjadi tradisi, hanyalah surat rujukan. Kau bilang takkan ada jual beli jabatan. Kantor Bupati Labusel, kini dihiasi pelang oleh puluhan warga pengunjuk rasa, dengan bertulisan APH segera tindak lanjuti dugaan korupsi. Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kantor Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kini dihiasi beberapa pelang yang bertuliskan APH diminta usut tuntas dugaan korupsi di Kabupaten Labusel. Itulah aspirasi dari puluhan warga yang ikut menggelar aksi demo, karena puluhan warga pengunjuk rasa pada Rabu tanggal 20 September tahun 2023, sekitar jam 10 WIB, para pengunjuk rasa ini mendapat pengawalan ketat dari puluhan jajaran kepolisian dari Polres Labusel, yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, atau yang disingkat, Satpol PP, dan sebagai penanggung jawab aksi tersebut, ialah Abdi Syah Putra Nasution, sedangkan koordinator lapangan, ialah Ali Syahbana Siregar. Adapun bacaan yang bertuliskan di pelang tersebut, 1. Meminta agar pihak penegak hukum lebih tegas melakukan pengusutan adanya dugaan jual beli proyek, jual beli jabatan, dan pungutan terhadap para OPD. Yang kedua, ada juga tertulis, Asyong bayar utangmu, dan berbagai kata-kata yang tertulis di pelang tersebut. Sehingga bermacam-macam tanggapan dari berbagai masyarakat yang turut melihat aksi penyampaian orasi dari para aksi pendemo tersebut. Andi Syahputra Nasution dalam orasinya, Bupati Labusel Haji Edimin, di mana janji-janji manismu di saat kampanye, karena selama 2 tahun menjadi bupati, itu belum ada tanda-tanda untuk membawa kemajuan Kabupaten Labusel, karena hal ini terjadi karena banyaknya para pejabat di tingkat dari luar, dan itu bukan putra atau putri dari Kabupaten Labusel, seru Andi Syahputra Nasution, dengan nada lantang. Para aksi demo juga mengkritisi proyek pertanahan yang ada di depan kantor Bupati Labusel, yang mereka duga kurang lebih anggarannya itu 1 miliar, karena itu dananya tahun 2022 lalu, sehingga proyek tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi proyek, karena ada dugaan pembangunan itu masih mangkrak, dengan besar anggaran biayanya yang sangat fantastis. Untuk itu kami para aksi demo ini mendesak aparat penegak hukum, atau yang disingkat, APH, agar sesegera mungkin melakukan tindakan dan pengukuran proyek tersebut, bahkan bukan itu saja karena ini sudah terbukti bahwa pilkades serentak saja selalu diundur dan diundur terus, untuk pilkadesnya, makanya selalu gonta-ganti pejabat sementara kuwu saja, artinya itu yang menjabat PJ kepala desanya, diduga itu bukan saja yang ahlinya di bidang pembangunan, dan bukan ahlinya di bidang penataan desa, tuding pendemo ke Bupati Labusel. Sahabat-sahabat setia, Global Expos TV semua, yang ada dimanapun Anda berada. Agar jangan sampai lupa, channel YouTube Global Expos TV, supaya update terus, like, komen, share, dan subscribe, agar jangan sampai ketinggalan berita-berita, dan isu-isu terkini, yang ada di Indonesia, tercepat, akurat, tajam, dan terpercaya. Laporan Kabiro Global Expos TV Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Mirwan Hasibuan, mengabarkan. Lihatlah desa kawan-kawan. Lihatlah desa kawan-kawan pers, kawan-kawan wartawan, yang memiliki hati nurani. Lihatlah desa. Dia batalkan pemilihan kepala desa, hanya agar supaya PJ-PJ kepala desa memberikan setoran kepadanya. Dia matikan demokrasi desa hanya untuk kepentingan politiknya, sehingga masyarakat desa kebingungan. Sebentar-sebentar ganti PJ, sebentar-sebentar ganti PJ. PJ-nya kebanyakan guru, PJ-nya kebanyakan tenaga kesehatan, bukan yang punya prioritas, bukan yang punya profesionalitas dalam pembangunan desa. Dan kalau kawan-kawan tanya hati nuraninya, coba lihat desa sekarang di Labuhan Batu Selatan, di mana yang maju semenjak kepemimpinan Edimin sebagai Bupati Labuhan Batu Selatan. Olahraga yang hari ini diketuai oleh Edimin sendiri sudah jadi bupati jabatan KONI Selatan yang berjumlah 200 lebih jiwa ini, tidak ada yang mampu menjabat sebagai ketua KONI. Kenapa
kalian diam. Lalu apa yang terjadi? Anggaran 1 miliar untuk KONI di tahun 2023. Mana di tahun ini sudah bulan 10. Mana perkembangannya? Mana kemajuannya? Mana pembinaan atlet-atletnya? Kecuali untuk kepentingan pribadinya, kawan-kawan. Jadi semua apa yang diucapkan oleh Haji Imin tidak ada benarnya. Maka kita kategorikan ini adalah orang paling munafik di Labuhan Batu Selatan ini. Dan setoran baru, kasih kabar diganti, kabarnya untuk menambah setoran. PJ kepala desa diganti hanya untuk menambah setoran. Kepala sekolah diganti hanya untuk menambah setoran. Kepala dinas diganti hanya untuk menambah setoran. Lalu di mana jabatan profesionalitas yang diembankan oleh undang-undang kepada mereka? Di mana perubahan Labuhan Batu Selatan kalau seperti itu jadinya? Janjikan oleh Edi Imin dengan bongkahnya dalam videonya. Silakan buka nanti di YouTube-nya sebagai rekam jejak digital, membuka lapangan pekerjaan kepada pemuda-pemuda Labuhan Batu Selatan. Tapi nyatanya saya bisa katakan dia hanya memperkaya diri masuk ke perusahaan-perusahaan dengan menambah angkutannya, dengan menambah SP-SP-nya di PKS. Lalu di mana kita para pemuda Labuhan Batu Selatan ini hanya untuk jadi honor? Berapa ratus ribu pemuda di Labuhan Batu Selatan ini, apakah hanya untuk memperebutkan honor yang gajinya hanya 1 juta sampai 1.500.000 rupiah? Di mana kesejahteraan pemuda yang dijanjikan oleh Edi Imin? Di mana kesejahteraan para kawan-kawan yang masih memiliki kreativitas di Labuhan Batu Selatan ini, yang mereka tetap diam tanpa mengambil tindakan karena diduga bagi-bagi keuntungan dari jabatan yang mereka emban. Lihatlah siapa yang menikmati keadaan ini dan siapa yang sengsara akan keadaan ini. Menyampaikan pendapat dan menyatakan bahwa Edi Imin sebagai Bupati Labuhan Batu Selatan adalah munafik yang tidak sesuai kenyataan dan ucapannya. Maka dari itu kami sampaikan bahwa Edi Imin sebagai Bupati Labuhan Batu Selatan tidak mampu menepati janji-janjinya 2 tahun 2 bulan. Janji Edi Imin hanyalah onani dan membuat Labuhan Batu Selatan semakin terpuruk. Kawan-kawan sekalian, saya persembahkan satu puisi untuk manusia pengguna jabatan. Kau bilang kesehatan masyarakat kau utamakan. Nyatanya yang menjadi tradisi hanyalah surat rujukan. Kau bilang takkan ada jual beli jabatan. Nyatanya kau senang dengan banyaknya setoran. Kau bilang pemuda akan mudah mendapatkan pekerjaan. Nyatanya kau masuk ke perusahaan hanya untuk menambah angkutan. Kau bilang olahraga kau majukan. Ternyata ketuanya pun menjadi tujuan. Kau bilang akan melakukan pembangunan. Nyatanya jual beli proyek kau utamakan. Kau bilang untuk kesejahteraan. Nyatanya kau hanya memperkaya diri lewat jabatan. Kau bilang dan kau bilang. Nyatanya kata-katamu hanyalah bualan. Janjimu pemimpin yang gila jabatan hanyalah sebuah kemunafikan. Untukmu, hai munafik pengguna jabatan, sampaikan ini kepada mereka-mereka yang menggunakan jabatan, bahwa mereka akan dimintai pertanggungjawaban baik dunia maupun di akhirat nantinya.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan hari ini, baik lewat statement maupun puisi kawan-kawan, membuka matahari Bapak Kapolres tahun 2 bulan. Sebentar lagi akan berakhirlah jabatan yang mereka emban. Maka insya Allah tidak akan berguna lagi keberadaan mereka di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini. Terima kasih.